warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiranda dari kelas BC 43 dengan NIM 24040751141. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai organ reproduksi pada manusia, khususnya pada wanita. Nah, organ reproduksi wanita itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, organ reproduksi bagian dalam serta organ reproduksi bagian luar. Bagian dalam dan luar itu terdiri atas apa saja? Nah, organ reproduksi bagian dalam itu terdiri atas ovarium, infundibulum, organ tuba fallopi, uterus, endometrium, serta selaput darah. Nah, untuk mengetahui bagian-bagiannya, mari kita belajar bersama hari ini. Vulva atau yang bisa disebut dengan labium. Vulva adalah celah paling luar dari organ reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Sepasang bibir ini yang dinamakan juga dengan labium. Pada vulva bagian dalam terdapat dua saluran, yaitu saluran urin serta saluran vagina. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam labium. Masih di luar ini ada yang namanya labium. Labium itu yang mana? Labium itu yang membatasi antara vulva. Selanjutnya kita masuk ke vagina atau saluran yang menghubungkan dunia luar dengan rahim. Ini merupakan saluran darah menstruasi dan saluran tempat keluarnya bayi. Vagina sendiri tersusun atas otot-otot yang elastis dan dilapisi oleh selaput membran atau selaput darah yang disebut dengan hymen. Setelah mengetahui tentang vagina, selanjutnya kita akan masuk ke daerah serviks. Yang mana dibilang serviks? Yang ini. Nah, serviks merupakan rahim bagian bawah yang membuka dan mengarah ke vagina. Serviks berfungsi untuk menghubungkan rahim dan vagina. Nah, setelah kita mengetahui tentang organ reproduksi bagian luar, selanjutnya mari kita mempelajari organ reproduksi bagian dalam. Apa saja sih? Yuk. Nah, yang pertama itu ada ovarium. Bu, kok kembar dengan yang di sebelahnya? Nah, tepat sekali. Ovarium adalah organ yang bentuknya seperti telur, yang ada dua buah di sebelah kanan dan sebelah kiri bagian bawah perut. Nah, ovarium ini sendiri berfungsi sebagai tempat untuk menghasilkan sel telur atau berkembangnya ovum. Di sini terdapat kumpulan sel folikel yang merupakan tempat untuk berkembangnya ovum, sehingga bisa menjadi sel telur yang akan dibuahi oleh sel sperma. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah infundibulum. Nah, infundibulum itu yang sebagian mana, Bu? Inilah infundibulum. Nah, kalian lihat yang menjunta-junta ini dari ovarium. Nah, inilah yang dibilang infundibulum. Organ yang bentuknya berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba fallopi. Nah, ini infundibulum. Infundibulum sendiri berfungsi untuk menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Kemudian ovum dibawa ke tuba fallopi. Nah, tuba fallopi. Iya, yang ketiga ada tuba fallopi. Tuba fallopi yang bagaimana sih? Nah, mari kita lihat bersama. Tuba fallopi. Lihat, ini ada tuba fallopi. Agak ke sini ya. Nah, tuba fallopi sendiri ini merupakan saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim. Ini di dalam tuba fallopi inilah terjadi pembuahan ovum oleh sel sperma atau fertilisasi. Fertilisasi yang menghasilkan zigot. Kemudian zigot dibawa menuju ke uterus. Fertilisasi itu apa, Ibu? Fertilisasi itu adalah proses pembuahan dari sel sperma ke sel telur. Makanya disebut dengan fertilisasi. Terus dibawalah dari ovarium dan terkena oleh sperma, terjadi proses fertilisasi menjadi zigot, dibawalah ke uterus. Nah, setelah berjalan dari tuba fallopi, masuklah ke uterus. Uterus itu yang bagian mana, Bu? Nah, uterus ini yang bagian ini ya. Nah, uterus itu merupakan organ yang bentuknya seperti pir terbalik, yang memiliki dinding tebal yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Saat tidak hamil, ukuran uterus itu 5 cm, tapi ketika hamil, rahim akan berkembang hingga 30 cm atau dapat menyesuaikan dengan perkembangan janin. Nah, ini uterus anak-anak. Setelah uterus, selanjutnya ada endometrium. Nah, endometrium itu yang bagaimana, Ibu? Nah, endometrium itu adalah lapisan yang membatasi antara rahim dan akan meluruh apabila proses tidak dibuahi, apabila sel telur tidak dibuahi. Inilah yang disebut dengan proses menstruasi. Endometrium ini sendiri berfungsi untuk menghasilkan plasenta ketika terjadi kehamilan. Jadi, cairan lapisan ini akan melindungi janin. Setelah mempelajari tentang endometrium, selanjutnya adalah selaput darah. Nah, selaput darah itu adalah selaput tipis yang tersusun atas pembuluh darah. Selaput darah ini akan robek apabila melakukan aktivitas yang membahayakan seperti olahraga berat. Nah, sekian saja untuk pengenalan organ-organ
alat reproduksi pada wanita. Nah, karena telah mengetahui organ-organ reproduksi pada wanita, kita dapat menjelaskan kenapa dan bagaimana proses menstruasi dapat terjadi pada wanita. Nah, di ovarium sendiri kan ada sel-sel yang akan berkembang menjadi sel telur atau ovum. Nah, kumpulan sel folikel ini akan berkembang menjadi ovum. Nah, setelah itu mereka akan berjalan nih ke tuba Fallopi. Namun, dan akan menempel ke uterus atau rahim. Nah, apabila tidak dibuahi oleh sel sperma, maka endometrium atau lapisan yang membatasi rahim itu akan luruh ketika sel sperma tak kunjung membuahi sel telur. Maka terjadilah proses menstruasi terhadap wanita. Nah, dengan begitulah proses menstruasi dapat terjadi pada wanita. Sekian penjelasan pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan lain berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.